Tadi dibaca oleh Diaken Temi Gunawan, ya, dan Diaken Deni Riza. Itu Matius 28 ayat 11 sampai ayat 16 sampai 20. Ya, 16 sampai 20 ya. Dan Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 12. Saudara boleh nanti baca ya. Saya cuma mau sampaikan beberapa hal dari pembacaan itu. Yang kita hindari biasanya Matius 28, yaitu kata baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau sudah sampai di situ, kita kalau boleh cari ayat lain gitu. Tapi ini firman Tuhan masalahnya ini. Nggak bisa kita mau renungkan tentang kenaikan Tuhan Yesus tanpa Matius 28 kan? Iya kan? Nggak bisa. Yaitu bahwa ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, maksudnya penampakan Tuhan ya. Ini kan Yesus sudah mati dan menampakkan diri. Yesus menampakkan diri di bukit yang ditunjuk Yesus. Di situ dibilang Bukit Zaitun. Mereka menyembah, tapi beberapa orang ragu-ragu. Seperti yang tadi sudah saya katakan. Seperti yang kita lihat di video-video pendek. Bagaimana perjuangan orang-orang percaya. Ada orang yang berani sekali menyembah Tuhan, tapi ada orang yang ragu-ragu. Ada orang yang langsung saja, tapi ada yang kalau bisa ya. Kalau boleh. Kepada ibu-ibu, mereka bersahabat lalu mengajak saya untuk PA. Jadi ada hari Sabtu jam 11 itu. Ada PA, mereka berteman waktu SMA, lalu mereka bilang saling, ayo kita belajar PA. Saya bilang kepada mereka ketika bicara tentang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yaitu ada orang yang ragu-ragu menyembah Tuhan, tapi ada orang yang dengan berani bahkan menyatakan seperti ini. Mereka bilang kepada orang-orang yang mencoba mengintimidasi mereka, kepada orang-orang yang mencoba mengancam mereka, mereka bilang, kalau Tuhan yang kami sembah itu menyelamatkan kami, maka kami akan selamat. Tetapi kalau Tuhan yang kami sembah itu tidak menyelamatkan kami sekarang, jangan harap kami menyembah Tuhan lain. Kami tidak akan. Karena memang tidak ada Tuhan lain. Kami cuma punya Tuhan satu. Jadi kalau engkau aniaya kami, nggak ada masalah bagi kami. Itu yang dibuat oleh orang-orang Kristen pada zaman Nero. Ketika Nero marah kepada mereka, mereka malah bernyanyi-nyanyi. Terima kasih Nero, karena engkau menuntun kami untuk segera bertemu dengan Tuhan kami di surga. Kalau kami dianiaya, kami tidak akan berhenti menyembah Tuhan. Karena tidak ada Tuhan lain. Kalau kami dikecewakan seolah-olah Tuhan meninggalkan kami tidak akan pergi ke Tuhan lain. Karena tidak ada Tuhan lain. Tidak ada Tuhan selain Yesus. Tidak ada Tuhan selain Allah yang dinyatakan dalam Alkitab. Nggak ada. Jadi kami tidak akan menyembah Allah lain. Kami tidak akan pergi kepada Allah lain. Kami tidak akan menyembah yang bukan Allah kami. Apapun yang mau terjadi. Ada yang ragu-ragu. Lalu Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dia bilang kepada mereka, sekarang kuasa itu ada di tangan saya. Di sorga dan di bumi. Cuma Tuhan Yesus yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Yang lain tidak punya. Cuma Yesus yang punya kuasa itu. Dia punya kuasa di sorga. Dia punya kuasa di bumi. Cuma Yesus. Yesus yang mengatur semuanya. Yesus yang mengatur, bahkan mengatur hidup kita setiap saat. Hidup yang paling kecil. Mungkin kita lupa kita sedang bernafas. Tetapi kita bilang nafas itu dari Tuhan. Kita melupakan itu. Nanti kalau kita udah keselak, sudah nggak bisa nafas, baru kita ingat, aduh Tuhan. Ya Tuhan tolong. Ya Tuhan tolong. Tapi kalau nafas normal, pernah nggak minta tolong waktu saudara lagi nafas normal? Lagi normal nih jalan. Tuhan tolong supaya nafas tetap normal ya. Kecuali tadi baru ada pengalaman nafas sesak. Itu nafas. Hidung tersumbat. Nah itu kan sampai salah dengar itu yang pendetanya. Sudah meninggal, dibilang sudah meninggal. Gimana keadaan Bapak? Sudah meninggal. Dibilang sudah meninggal. Lalu Tuhan bilang apa karena dia punya kuasa? Pergilah
Karena itu, karena aku sudah punya kuasa di sorga dan di bumi, karena itu, kalau Tuhan punya kuasa, karena itu, aku punya kuasa di sorga dan di bumi, sudah diberikan kepadaku oleh Bapa, penderitaanku selesai, merendahkan diriku selesai sekarang. Saya bukan lagi manusia yang bisa kamu aniaya, saya bukan lagi manusia yang bisa kamu hina, saya bukan manusia yang bisa kamu sangkali sekarang, bukan. Sekarang aku punya kuasa di sorga dan di bumi, karena itu. Kalau kita punya Tuhan yang punya kuasa di bumi, karena itu. Apa karena itunya? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kenapa? Karena dikatakan di situ, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, begini. Kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di sorga. Kepadaku telah diberi kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, ada dua itu. Karena itu. Yaitu yang pertama, karena aku sudah punya kuasa di sorga dan di bumi, aku yang berkuasa atas sorga dan bumi. Karena itu pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pergi. Karena ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Kesudahan zaman. Masih ingat nggak yang saya katakan kepada saudara dalam renungan-renungan pada waktu-waktu yang lalu? Yaitu begini, saudara percaya nggak? Yesus menyertai saudara sampai kesudahan zaman. Percaya nggak? Percaya? Percaya ya? Yang di rumah percaya ya? Semua percaya ya? Yaitu bahwa Yesus menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Tapi tahu nggak konteksnya itu soal apa sih sebenarnya? Tuhan akan sertai engkau kalau engkau pergi menjadikan semua bangsa murid. Bisa ngerti nggak? Itu konteksnya. Di sini. Tuhan akan sertai engkau kalau engkau pergi menjadikan semua bangsa murid, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dilakukan nggak sama murid-murid itu? Mereka membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan dilakukan? Iya, dilakukan ya. Karena ini kan memang firman Tuhan. Dilakukan. Mereka sudah pergi dan melakukan itu. Lalu apa yang terjadi dengan mereka? Petrus bahagia nggak hidupnya? Diberkati nggak? Yang apa namanya, dia boleh pakai jubah indah, dia boleh pakai jubah indah, lalu apa lagi? Boleh pakai sepatu mahal, boleh duduk di kursi empuk, tidur di ranjang yang indah, karena Yesus punya kuasa di sorga dan di bumi. Apakah Petrus seperti itu? Tidak. Petrus itu disebut apa sih? Rasul, pemimpin para rasul, kira-kira gitu ya. Ya. Yohanes disebut sebagai apa? Murid yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus, oke? Apakah Yohanes sebagai murid yang paling dikasihi Tuhan Yesus ketika mereka pergi memberitakan firman, membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, apakah mereka hidup nyaman? Donasi cukup? Itu kalau di GA maksudnya. Apakah Petrus dan Yohanes, karena mereka punya Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi, lalu mereka pergi dan disertai Tuhan, apakah mereka hidup nyaman, punya rumah yang bagus, ya, punya alat untuk menunjang pelayanan yang bagus, punya keluarga yang bahagia, punya apa? Teman-teman yang senantiasa menyokong mereka? Apakah mereka punya itu? Saudara tahu kan Petrus kan? Dia mati dengan cara disalib, ya kan? Tapi kepalanya dibawa ketika dia bilang saya tidak layak. Saya bersyukur karena Tuhan katakan pada saya, Petrus, engkau akan mati. Tapi saya tidak layak mati seperti Tuhan saya, karena saya menyangkali Tuhan dan saya meninggalkan Tuhan.
Jadi salibkan saya terbalik. Itu Petrus. Lalu ada Yohanes. Saudara tahu Yohanes murid yang paling dikasihi Tuhan. Saudara baca di kitab Yohanes, akan selalu dikatakan itu, dan murid yang dikasihi itu Yohanes maksudnya. Saudara tahu Yohanes matinya seperti apa? Pertama dia digoreng. Dimasukin di penggorengan. Waktu itu minyak goreng tidak terlalu mahal, Ibu Yosi, waktu itu. Kalau sekarang kan mahal. Ya. Kalau dulu tidak terlalu mahal, jadi Yohanes itu dimasukkan ke situ, tapi karena dia bukan ikan dan bukan tempe, jadi dia nggak mati. Tidak mati si Yohanes, sudah digoreng. Saya memakan ikan goreng panas aja, susah. Yohanes digoreng, nggak mati dia. Lalu diambil dengan tubuh yang sudah cacat, dibuang ke Pulau Patmos, dan mati tua sendirian di sana kesepian. Kepadaku telah diberi kuasa di sorga dan di bumi, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara pilih mana? Diberkati Tuhan atau menjadi berkat? Saudara pilih mana? Saya pilih mana? Diberkati Tuhan atau menjadi berkat? Kalau bisa dua-dua ya. Diberkati dan jadi berkat. Bagaimana bisa saya diberkati, Pak? Bagaimana bisa saya mau jadi berkat kalau saya tidak diberkati? Mesti diberkati dulu dong. Nah, itu kan yang gereja-gereja sekarang kan. Pendeta mesti perlente supaya menunjukkan bahwa jemaatnya diberkati. Bagaimana mau jadi berkat pendetanya nggak diberkati? Ya benar. Bagaimana saya mau jadi berkat kalau saya nggak diberkati? Sehingga konsep manusia itu, orang percaya itu adalah selalu jadi berkat kalau diberkati. Jadi yang pertama apa? Diberkati kan? Coba saudara lihat ke Kisah pasal 1. Kita sambung ke situ ya. Ceritanya sama sih sebenarnya. Kisah pasal 1 lalu ayat yang ke-6 dibilang gini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Apa janji Tuhan kepada murid-murid? Pergilah jadikan semua bangsa murid. Itu sesudah Petrus bertanya. Sesudah murid-murid bertanya. Bukan Petrus, murid-murid. Jadi kenapa Tuhan bilang begini? Kepadaku diberi kuasa. Kepadaku sudah diberi kuasa di sorga dan di bumi. Kenapa? Karena ada yang bertanya seperti ini. Tuhan ingat nggak Tuhan berkata seperti ini? Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Lalu Tuhan bilang, kalau engkau lihat orang sakit disembuhkan, yang buta dicelikkan, yang kusta ditahirkan, yang lumpuh berjalan, itu artinya kerajaan sorga sudah ada di antaramu. Ya. Tapi dia bilang, tapi anak manusia akan menderita, akan mati. Tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Kalau dia bangkit, nanti dia akan datang lagi. Dia bangkit dan menjadi raja. Murid-murid ingat itu, saudara. Murid-murid sekarang mengerti, yang khotbah-khotbah lalu, murid-murid tidak mengerti bahwa Yesus akan mati dan bangkit. Ketika Yesus bangkit dan membuka pikiran mereka, mereka jadi mengerti apa yang Tuhan katakan. Mereka jadi mengerti apa yang Tuhan katakan dan apa yang dinubuatkan oleh Alkitab. Mereka jadi mengerti, iya, Yesus akan mati, dia datang sebagai bayi lemah, tidak punya tempat meletakkan kepala, tidak punya apa-apa di dunia, dia hidup menderita, dan dia akan mati di tangan orang-orang berdosa, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit. Sekarang murid-murid tahu, karena Yesus menampakkan diri dan bilang, inilah aku. Lihatlah tangan dan lambungku, inilah aku. Murid-murid bilang, ini saatnya kita diberkati. Yesus sudah mati dan bangkit. Yesus sudah menampakkan diri. Ini saatnya janji Tuhan tergenapi. Saudara suka nggak menunggu janji Tuhan tergenapi dalam hidup saudara? Itukah yang selalu ditunggu-tunggu? Suka begitu nggak kita? Kalau Tuhan janji nanti bulan depan saya berkati engkau. Kita suka menunggu itu nggak? Suka ya? Kita suka sekali menunggu itu. Apalagi yang janji Tuhan dan Tuhan sudah berdiri bersama saudara. Waktu dalam kesedihan mereka sangat sedih, lalu Tuhan Yesus bilang, inilah aku. Mereka langsung bahagia, bersuka cita. Dan Yesus bersama-sama dengan mereka.